Selamat malam kawan Blesti, dimanapun saja berada. Hari ini bahagia sekali kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang dengan dua pasangan serasi ini, di mana dua pasangan serasi ini bernama Pak Oki Parawono sebagai Branch Manager dari PT NJM. Nah, apa itu PT NJM? Nanti kita akan tanyakan. Dan juga ada mantan pacarnya, yaitu Ibu Evi Sudanto. Ya, kita tanyakan tentang banyak hal terkait dengan Blesti, terkait juga dengan travel yang dimanajeri di wilayah Bali ini. Selamat malam Pak Oki Parawono. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Sehat, baik, senang. Sehat, baik, senang. Nah, kalau menurut Pak Oki, sehat, baik, senang itu didasari apa biasanya? Yang pertama jelas cara berpikir. Yang kedua karena memang sehat. Yang ketiga juga ya terkuranginya beban-beban pikiran sehingga jadi lebih sehat, lebih senang. Alhamdulillah ya. Dan untuk Ibu Evi Sudanto, rasanya bagaimana hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Apa yang menyebabkan Ibu merasa sehat dan bahagia hari ini? Kami tetap mengkonsumsi Blesti setiap hari, Ya. tidak akan pernah lupa. Jadi kita minimal minum itu bukan lagi 5 cangkir, tapi 5 muk. 5 muk. Muk itu gedenya kayak apa? Muk itu yang gemuk itu. Oh iya. Dan oke lah kalau begitu kita lupakan ukuran muk. Yang jelas bahwa kesadaran untuk minum Blesti itu memang harus tinggi. Karena sekarang ini untuk menciptakan imunitas tubuh dengan segala tantangan yang ada, kekinian, ada jenis virus ini, virus itu dan sebagainya. Sebenarnya mari kita dari pikiran dulu kita singkirkan sesuatu yang negatif ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian kita ikhtiarnya yang kita pentingkan. Betul. Nah, kalau menurut Pak Oki Parawono, dulu saya dengar juga pernah menjadi seorang pasien COVID-19 dan kok bisa berbarengan sama Ibu juga ya? Oh tidak ya, saya sendiri. Saya sendiri. Nah itu bagaimana pengalamannya sehingga bisa terjadi seperti itu, dan posisi dan peran Blesti selama ini bagaimana? Bisa diceritakan? Baik, saya terkena COVID-19 sampai harus dirawat di rumah sakit. Itu saya rasa karena memang saya sedang kelelahan. Kondisi fisik saya drop. Sehingga dalam 10 hari sebelum saya masuk rumah sakit, sehingga seminggu sebelum saya masuk rumah sakit, berat badan saya turun sampai 10 kilo. Dan ternyata pada saat saya masuk rumah sakit, dicek paru-paru saya sudah gosong. Jadi terkena virus. Dan alhamdulillah saya dirawat di sana selama 7 hari. Dan keluar negatif. Ya, itu bahasanya gosong itu kok mengerikan sekali. Gosong itu gimana Pak bisa diterjemahkan? Paru-paru gosong itu. Di foto ronsen, di foto X-ray itu terlihat di paru-paru saya itu putih sekali. Nah itu kalau dipositifkan foto X-ray itu aslinya hitam. Dan hitam itu ternyata setelah saya konsultasi dengan dokter itu terkena virus, sehingga istilahnya lobang, paru-paru itu berlobang sehingga banyak oksigen harus diserap ke bagian paru-paru tersebut supaya paru-paru itu bisa berfungsi kembali. Ya, kemudian yang paling penting adalah bagaimana strategi Pak Oki meminum Blesti itu sehingga efektif dan memiliki daya guna. Ya, sebelum saya masuk rumah sakit memang saya sudah punya kebiasaan untuk minum Blesti setiap hari. Minimal 5 cangkir, tadi katakan Bu Evi 5 muk itu minimal ya dalam sehari. Dan ternyata cara saya itu membuat saya tidak terlalu lama di rumah sakit.
Jadi rupanya ada imunitas yang bisa segera kembali ya, dengan bantuan obat-obatan di rumah sakit. Karena tetangga saya ada yang sampai 2 minggu, bahkan di ruang kamar sebelah waktu saya dirawat tuh ada yang sudah 2 bulan gitu kan. Saya di situ hanya 7 hari. Dan itu pada cek terakhir sudah dinyatakan negatif. Iya. Itu cara minumnya bagaimana? Apakah 10 kali sehari atau mungkin pakai strategi kayak apa? Ya. Pada saat saya di rumah sakit, saya bawa termos dari rumah. Jadi saya rebus sendiri air di rumah sakit, saya masukkan di termos, saya berikan Blesti. Kemudian itu yang saya habiskan sepanjang waktu saya di rumah sakit. Setiap habis saya lagi buat air panas lagi. Nah, setiap habis minum gitu. Iya. Jadi sudah nggak mikir berapa kali minum ya? Sudah nggak mikir lagi, ya. sudah ada ukuran lah istilahnya. Ukuran. Jadi karena itu bukan obat, jadi nggak mikir berapa kali sehari gitu ya. Dan saya yakin tidak ada overdosis untuk minum Blesti. Oh iya, ya. Ngomong-ngomong soal overdosis, sebenarnya yang ada adalah over vitalitas menjadi naik gitu ya. Insya Allah demikian. Nah, kemudian ketika di sana itu kan di sebelah-sebelahnya kan ada yang COVID yang lama gitu kan. Betul. Dan itu ada isolasinya apa bagaimana ceritanya? Di rumah sakit yang saya tempati waktu itu memang disediakan kamar-kamar isolasi sebanyak 20 kamar, dan setiap kamar hanya ada satu orang pasien. Dan dokter tiap hari mengkontrol kondisi kita, tapi kebanyakan mereka mengkontrol via video. Jadi tidak banyak berkunjung. Saya yakin karena itu juga masalah kesehatan, agar dokter juga tidak terjangkit seperti itu ya. Jadi di kamar saya itu yang masuk adalah perawat dan cleaning service. Iya. Kapan pada saat bagaimana Pak Oki dinyatakan sembuh dari COVID? Saya dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID pada hari ke-6, pada saat saya sudah bisa melepas oksigen. Hari pertama sampai hari ke-6 itu saya betul-betul tergantung oksigen, karena napas saya berat sekali. Tapi pada hari ke-6, saya diuji coba untuk lepas oksigen, dan pada hari ke-7 saya dinyatakan sembuh karena saya sudah tidak tergantung lagi oleh oksigen. Dan pada saat itu, keesokan harinya saya sudah dinyatakan bisa pulang. Iya. Nah, kemudian pada saat itu Ibu Evi Sudanto ada di mana? Apakah berani dekat-dekat dengan Pak Oki? Atau Ibu karena minum Blesti yang banyak jadi nggak takut nular atau bagaimana? Pada waktu itu kita tetap besuk Pak Oki, tapi nggak boleh mendekat. Jadi kami di lobi. Cuman dokternya tuh herannya, kita berlima yang di rumah itu dites PCR segala macam, ternyata negatif. Sampai dokternya tuh bingung, loh ini malah saya malah diguyonin, Bu Evi emang tidak tidur sekamar dengan Pak Oki. Saya bilang, lu nggak sekamar lagi, malah satu tempat tidur. Kenapa dokter? Lu kok negatif? Nah, semua heran gitu. Jadi saya bilang ya kami emang semua konsumsi Blesti. Itu kita katakan, dia malah tanya dan kita prospek. Dokternya kita prospek gitu. Jadi dokternya kena prospek ya. Nah, ketika dokter kena prospek, apa reaksi dokter dengan pemprospekan itu? Apakah ada sebuah pernyataan dari dokter sendiri? Karena mungkin dokter ada secara etika. Betul. Tidak boleh mengakui sesuatu ya. Betul. Tapi mungkin apa yang terjadi pada dokter itu? Dokter itu akhirnya ya hanya beli ya, sebatas beli. Dia bilang gini, coba aku tes dulu ya gitu. Oh ya monggo. Nah ini terjadi lagi beberapa hari yang lalu, saya kena diare. Itu sampai 30 kali. Oh sebenarnya ceritanya beda nih, diare. Ya. Nah diare sampai 30 kali. Itu pun cairan, bukan bukan makanan, bukan BAB. Sampai dokternya juga heran, loh ini udah 30 kali. Iya, langsung kami dites, tidak dehidrasi,
jantung juga normal, panasnya normal, tensi normal. Sampai dia heran loh. Biasanya kalau udah seperti ini 10 kali aja sudah harus di infus. Saya malah tanya, loh dok, saya nggak diinfus? Enggak, karena ini tidak dehidrasi. Nantang ya malah ya? Iya. Nggak diinfus sih. Akhirnya saya ketemu dengan dokter yang memang Dokter pribadi. Maksudnya saya kalau konsul untuk mah segala macam ke dokter internis tersebut, dia heran. Iya, saya sudah baca, terus malam kok ibu masuk rumah sakit, masuk UGD. Iya dok, wah ini penyakitnya wong sugih, dia bilang gitu. Saya ceritakan kejadiannya, malah dokter tanya, udah diprospek nggak dokternya? Saya bilang nggak, saya tunggu dokter aja dulu yang prospek, baru saya prospek, saya gitu kan. Jadi insya Allah untuk Blesti ini insya Allah nama bagus. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan masyarakat atau juga member-member Blesti mengatakan bahwa Blesti sejuta manfaat ya. Ya, Betul. Tidak bisa dihitung manfaatnya. Betul. Kemudian bukan soal tidak bisa dihitung saja, tapi nilai keberkahannya juga tinggi. Betul. Nah, kalau menurut Pak Oki sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi Blesti ini agar berkhasiat sekali, berdaya guna. Ya. Apa tuh tipsnya? Ya, yang jelas teh ini hanya bisa bermanfaat baik sekali kalau dikonsumsi pada saat hangat. Ya. Yang kedua, tidak boleh diseduh ulang. Karena kalau sudah diseduh ulang. Yang ketiga, yang mungkin sulit kita menghindar adalah tidak mengkonsumsi teh ini dengan gula. Kita kebanyakan teh manis, bahkan es teh, apalagi pakai es kan gitu. Justru Blesti sangat baik dikonsumsi. Nah, kita ulang lagi. Jadi Blesti harus dikonsumsi Ya, secara yang benar, seperti airnya suhunya berapa? ya, baik. Jadi Blesti sebaiknya dikonsumsi pada kondisi hangat. Ya, jadi kalau sudah dingin sudah tidak manfaat. Iya. Terus kedua, jangan diseduh ulang. Karena diseduh ulang juga akhirnya tidak manfaat juga, apalagi kalau pakai gula atau es. Waduh, hindari minum Blesti dengan menggunakan gula atau es. Jadi bagi yang pencandu es teh ini, coba berpikir ulang untuk kita minum teh yang sehat adalah teh hangat, tanpa gula, dan tanpa diseduh ulang. Nah, kalau Ibu Evi Sudanto sendiri, ada cerita-cerita yang lucu lain, tapi ini menjadi inspirasi bagi kita semua terkait dengan Blesti nggak? Ada. Kadang-kadang kalau kita masak, kita takut dengan kondisi dari daging atau ayam itu misalkan masih fresh atau enggak, kita celupin Blesti. Oh, Di dalamnya kita kasih Blesti. Blesti yang panas apa? Bukan, jadi bubuk dari Blestinya itu. Oh, pada saat masak. Iya, pada saat masak kita Jadi campur. reaksinya gimana? Reaksinya adalah untuk menghilangkan, misalkan itu ada racun-racun gitu dan bau. Yang kedua, memang tidak boleh diseduh ulang. Berarti kan ada ampasnya. Ampasnya kita pakai untuk make up, untuk masker muka. Nah, itu. Yang ketiga bisa untuk tanaman. Oh ya, di sini banyak tanaman tuh. Banyak. Cuman ada Mangga. ada mangga, ada apa lagi tuh? Daun sirih berbulu apa lagi? Berbuah semangka. Berbuah semangka. Jadi ini zaman sekarang ini lagu itu macam-macam judulnya ya, Pak. Iya, lagu. Ada mangga berdaun sirih lagi. Ada musang berbulu domba. Nah, halo. Nah, jadi begini. Ini soalnya di sini yang bicara banyak sekali karena ada kelompok-kelompok ya. Di sana ada kelompok ibu Tata yang lagi ngomongin, lagi prospek orang tentang Blesti. Di sini ada suami istri lagi mesra-mesranya karena habis minum Blesti itu kepinginnya ketemu aja. Nah, soal ketemu ini. Ya. Ini kita bicara fakta dan nyata. Apa yang didapat dari sebuah kondisi bisnis teh hitam Blesti ini dan kaitannya juga dengan produknya yang
bermanfaat. Apakah ini selalu menjadi sesuatu yang sangat nyata harus diperjuangkan, atau punya pengalaman apa sehingga Blesti ini produknya bermanfaat dan juga bisnisnya lancar, Pak? Iya, baik. Yang jelas setelah kita rutin mengkonsumsi Blesti ini, kesehatan semakin baik dan kita bisa bekerja dari pagi sampai hampir tengah malam, dan itu hampir setiap hari kita seperti itu, sehingga vitalitas bisa dibilang oke. Vitalitas oke, cara berpikir oke, Betul. dan rezekinya juga oke. Amin, amin, amin. Nah, kemudian di sini kan kita bicara tentang bagaimana Blesti ini bermanfaat bukan bagi kita sendiri, tapi juga bagi masyarakat secara luas. Nah, ini jemaah gimana maksudnya, Bu? Jadi self keberangkatan, satu poin yang plus bagi kami adalah setiap pemberangkatan jamaah, kita selalu jamaah umroh ataupun haji juga pernah, kita selalu bagikan Blesti tersebut, kita bawakan dengan satu pouch. Nah, di sana itu ada namanya sistem dari jamaah adalah harus melaksanakan tawaf dan sa'i. Itu yang sangat capek sekali dan bisa kaki bengkak. Nah, itu jamaah kita ajarin untuk dikonsumsi. Selain dikonsumsi juga untuk merendam kaki yang bengkak. Dan terbukti. Akhirnya kaki bengkak terbukti kempes. Ya, hilang capeknya, kempesnya hilang gitu. Bahkan jamaah-jamaah kami sudah nggak serantan lagi nunggu setelah minum baru ampasnya dipakai, itu nggak, malah yang sudah masih bagus taruh aja di air panas berendam. Nggak sabaran ya, tapi nggak sabaran yang bagus ya kayak gitu. Betul. Kalau nggak sabaran nunggunya besok ya saya aja nggak sabar. Kepengennya masukin aja ya dalam. Betul. Nah, untuk memelihara dari katakanlah aktivitas itu kan bisa keluar. Pokoknya ada perasaan susah ada waktu untuk minum. Tapi kalau Pak Oki ini, apakah ketergantungan begitu keras sehingga selalu ingat minum aja, tidak peduli dengan kondisi apapun? Apakah seperti itu, sampai seperti itu? Baik, masalah minum, memang saya sudah terbiasa untuk setiap saat minum, apalagi dalam bepergian di perjalanan, setiap saat minum. Karena saya pernah merasakan bagaimana perjalanan jauh, tiba-tiba turun dari mobil, pinggang sakit, dan ternyata itu hanya karena kurang minum. Ya. Nah, kemudian setelah ada Blesti ini, yang istimewa Bu Evi ini selalu di dalam tasnya ada rajangan daun Blesti, sehingga setiap saat, bahkan di restoran kadang-kadang kita hanya minta air panas dan kita berikan Blesti sebagai konsumsi kita. Jadi sekarang ada budaya baru ya, budaya minta air panas. Betul. Ya seperti itu, setuju Bu, budaya panas. Betul. Tapi jangan sampai minta air panas diguyurkan ke orang. Enggak, ini bercanda. Artinya begini, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah hikmah dari pengalaman yang waktu kena COVID. Ya. Sekaligus juga apabila seseorang sudah pernah merasakan pahitnya mendapatkan sebuah cobaan penyakit, maka dia akan berusaha untuk sehat, dia akan berusaha untuk menikmati hidup dengan sehat. Salah satu diantaranya adalah ikhtiar. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Oki, apa arti ikhtiar bagi Bapak dan juga bagi Ibu Evi? Silakan Bapak dulu. Seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita harus sering cuci tangan, harus sering bermasker, jaga jarak. Pada saat setelah saya menderita COVID dan saya tahu bagaimana capeknya orang penderita COVID, sekarang secara otomatis saya selalu cuci tangan, selalu pakai masker dan jaga jarak, terutama kalau sudah ada kumpul-kumpul. Walaupun pemerintah bilang, katakan bahwa sekarang levelnya sudah ringan gitu ya, tapi sudah ada budaya baru. Sudah ada budaya baru bahwa minimal bermasker, keluar dari rumah minimal bermasker. Saya kira itu ikhtiar. Nah,
ikhtiar bagi Ibu Evi sebagai ibu rumah tangga? Apakah arisan juga tetap harus Pak? Iya. Ada sebuah upaya untuk presentasi ke ibu-ibu arisan? Oh, itu otomatis. Otomatis. Ya, dan saya selalu membawa tisu di dalam tas dan juga hand sanitizer-nya dari Blesti. Jadi saya ya habis arisan pegang uang langsung dengan Blestinya hand sanitizer, mau makan dengan tisunya kita itu. Jadi ikhtiar kita bahwa kita jangan lepas dari produk tersebut gitu, karena itu sangat membantu sekali. Nah, apa arti berkah bagi Pak Oki ketika sudah merasakan kebahagiaan mendapatkan kesehatan? Jadi unsur-unsur berkah itu seperti apa sebenarnya? Yang jelas untuk pribadi saya sendiri, dengan adanya produk-produk Blesti ini, saya semakin sehat. Kedua, berkah yang saya dapatkan adalah saya bisa berbagi. Paling tidak saya menginformasikan, ini loh saya sekarang menggunakan produk ini. Dan ini terbukti, saya sampai sekarang sehat. Ya, bukan kebanyakan ya. Biasanya ketika seseorang sudah sukses dalam berbisnis dan mapan, kadang-kadang lupa dengan kesehatan sendiri ya. Betul, nah, betul. Bahwa seolah bahwa kesehatan itu sudah sesuatu yang dipegang terus ya. Iya. Tapi melupakan ikhtiarnya. Nah, kalau Bapak sendiri dan Ibu Evi Sudanto, bagaimana agar kita memiliki sebuah perasaan yang berkesinambungan terhadap apa yang disebut dengan ikhtiar, dengan perjuangan untuk meraih peduli dan berbagi ini, apa untuk cara memelihara perasaan itu? Sebetulnya diawali dari satu kebiasaan pribadi, minum teh berapa kali sehari, kemudian cuci tangan, bermasker, kemudian berbagi informasi minimal. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi pola hidup yang baru. Nah, hidup baru ya, gaya hidup baru. Gaya hidup yang baru, betul. Ya, jadi sekarang bagaimana agar Blesti ini bisa memasyarakat, ada saran, masukan? Sebetulnya tidak sulit untuk memasyarakatkan Blesti. Yang penting kita sendiri yang menggunakan Blesti dan kita contohkan ke orang lain. Tidak sulit, saya kira itu. Nah, oke. Nomor telepon atau WA, ini kita langsung bicara nomor telepon atau WA. Maksud dan tujuannya adalah bahwa berbagi itu apapun sifat dan tujuannya adalah berpahala dan sangat baik ya. Baik. Nah, kemudian tujuan yang lainnya adalah bahwa dalam kehidupan ini komunikasi itu juga salah satu ibadah yang bagus dan baik. Nah, apalagi tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan ya. Nomor telepon atau WA apakah beda-beda berdua? Ya, baik. Kami punya nomor sendiri-sendiri. Ya. Saya Oki 081 797 04922. Ya. Jadi nomor telepon WA ini bisa dihubungi suatu saat. Apa harus pakai WA atau pakai call atau video call, semua boleh-boleh saja. Bisa saja. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini adalah handphone dengan WA 081 797 04922. Luar biasa. Ibu, beda punya nomor? Beda. Atau ini untuk kelompok ibu-ibu arisan? Bukan ibu arisan aja, dari beberapa pengajian juga. Dan saya sarankan kepada yang belum mencoba untuk minum Blesti, kenapa susah untuk percaya? Sedangkan dari Saudi aja sudah meyakini bahwa Blesti itu bagus. Ya. Di mana perbandingan itu sudah ada yang info kami terima, ada beberapa teh yang sudah menjadi tes di lab, hanya Blesti yang diterima. Ya, nomor telepon atau WA 081 230 779 229. Iya. Closing statement untuk Bapak Ibu berdua agar bisnisnya bertambah berkah, tidak ngerugeni gitu ya. Iya. Itu bagaimana closing statementnya untuk sebuah kelanggengan dalam bisnis itu? Silakan Pak Oki. Baik, satu bisnis hanya akan bisa baik berjalan apabila kita mempelajari dan melakukan. Action langsung ya. Ya. Nah, Ibu Evi? Bagi saya bahwa
Satu bisnis yang sudah berjalan, jangan ditinggalkan dengan melirik yang lain, tapi sebetulnya itu yang lebih bagus. Coba bisa diulang lagi soal melirik yang lain. Sebuah bisnis yang sudah dijalani harus fokus. Jangan ke yang lain. Ya. Karena yang fokus inilah akan membuat semua akan menjadi lebih baik. Amin ya. Jadi ada satu kata yang akan menjadi tren saat ini dan besok adalah, kalau dulu ada istilah katakan dengan bunga, ya kan? Bapak pernah dengar itu? Betul. Katakan dengan bunga. Ini bunganya mau ada di sini ya. Tapi ini sudah nggak indah lagi bunga. Ya, tapi sekarang apa? Katakan dengan Blesti. Betul. Katakan dengan Blesti. Katakan dengan Blesti. Karena Blesti memberikan kemudahan. Ya? Blesti memberikan peluang yang baik. Peluang yang baik. Dan juga memberikan dampak positif untuk kebahagiaan bersama, untuk keberkahan bersama, dan yang paling penting adalah bagaimana ibadah-ibadah dalam hubungan dengan bisnis bisa terwujud di sini. Insya Allah. Terima kasih ya Pak Oki yang luar biasa. Baik, terima kasih. Katakan dengan Blesti. Ya, Ibu Evi Sudanto, katakan dengan Blesti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yes.